Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanin Arifatul Hanifah dari D3 Gizi semester 3 Poltekkes Kemenkes Semarang akan menjelaskan mengenai ringkasan jurnal analisis TPC bahan makanan. Akurasi perhitungan bakteri pada daging sapi menggunakan metode hitung cawan. Daging merupakan sumber protein, asam lemak esensial, mineral, dan vitamin yang baik namun mudah rusak. Hal ini dikarenakan daging juga merupakan media yang baik untuk pertumbuhan beberapa jenis mikroba. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan makan, salah satunya yaitu dengan mengukur jumlah sel yang ada menggunakan metode hitung cawan atau total plate count. Metode hitung cawan merupakan metode enumerasi yang sudah lama dan banyak digunakan dalam bidang mikrobiologi pangan untuk memperkirakan jumlah mikroorganisme yang ada pada suatu sampel bahan makan dengan asumsi bahwa mikroorganisme yang ada terdistribusi secara homogen di dalam makanan. Metode hitung cawan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, metode tuang atau pour plate, yang kedua metode sebaran atau spread plate, yang ketiga metode drop plate. Hasil perhitungan dengan menggunakan hitung cawan ini dalam bentuk colony forming unit atau CFU. Menggunakan metode yang berbeda serta larutan dimungkinkan mempengaruhi hasil hitung cawan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan metode hitung cawan dan larutan pengencer serta metode preparasi pada hasil hitung cawan bakteri pada sampel bahan makanan, terutama daging sapi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh perbedaan cara preparasi sampel yang dipotong dan di blender serta larutan pengencer yang digunakan terhadap hasil hitung cawan bakteri pada sampel daging sapi. Metode penelitian. Yang pertama, preparasi sampel daging. Pada penelitian ini, sampel daging yang digunakan yaitu daging sapi dengan 2 cara preparasi, yaitu dipotong dan dihaluskan. Yang pertama, sampel daging yang dipotong. Sampel daging 25 gram dipotong kecil-kecil berbentuk dadu dengan ukuran 1 cm kubik dan dilakukan secara aseptis. Setelah itu, dimasukkan larutan pengencer yang digunakan sebanyak 225 ml dalam Erlenmeyer 500 ml. Kemudian di shaker kurang lebih 15 menit pada 100 rpm dan selanjutnya di vortex. Lakukan seri pengenceran hingga 10 pangkat min 6 pada sampel tersebut dari setiap larutan pengencer yang digunakan. Yang kedua yaitu sampel daging yang dihaluskan. Sampel daging 25 gram di blender bersamaan dengan 225 ml larutan pengencer. Setelah itu, dilakukan seri pengenceran hingga 10 pangkat min 6 pada sampel. Inokulasi sampel pada media pada setiap metode hitung cawan dilakukan sama seperti pada sampel daging yang dipotong. Yang kedua ada uji total plate count pada sampel daging. Pengujian sampel daging dilakukan berdasarkan uji total plate count atau TPC dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode pour plate, spread plate, dan drop plate. Yang pertama yaitu ada di metode hitung cawan menggunakan pour plate. Dilakukan dengan mengambil 1 ml sampel dari semua seri pengenceran dan dituangkan ke dalam cawan Petri steril. Kemudian, tuangkan 10 ml media PCA ke dalam cawan tersebut. Setelah itu, media diratakan dengan menggoyangkan cawan Petri dan diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. Yang kedua, metode spread plate. Dilakukan dengan menginokulasikan 100 mikroliter sampel dari semua seri pengenceran pada 10 ml media PCA dengan yang telah dituangkan pada cawan Petri. Setelah itu, diratakan dengan menggunakan batang kaca bengkok. Kemudian, diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama
24-48 jam. Yang ketiga, metode droplet dilakukan dengan menginokulasikan 10 mikroliter sampel dari semua seri pengenceran ke dalam 10 ml media PCA pada cawan Petri. Media PCA yang digunakan terlebih dahulu dibagi menjadi 6 bagian sehingga dalam satu media terdiri dari 6 seri pengenceran. Kemudian diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. Seluruh metode hitung cawan dilakukan dengan pengulangan sebanyak 2 kali. Selanjutnya, perhitungan hasil uji TPC. Jumlah koloni bakteri dari sampel dihitung dengan menggunakan rumus. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menghitung jumlah koloni bakteri dari sampel yaitu: yang pertama, cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni 30-300 CVU per gram. Yang kedua, beberapa koloni yang bergabung menjadi satu atau satu deret rantai koloni yang terikat sebagai suatu garis dihitung sebagai satu koloni. Yang ketiga, koloni yang tumbuh menutup lebih besar dari setengah luas cawan Petri tidak disebut sebagai koloni, melainkan sebagai spreader. Yang keempat, jika hasil perbandingan jumlah bakteri dari hasil pengenceran berturut-turut antara pengenceran yang lebih besar dengan pengenceran sebelumnya adalah kurang dari 2, maka hasilnya di rata-rata. Namun, jika hasilnya lebih dari atau sama dengan 2, maka menggunakan jumlah mikroba dari hasil pengenceran sebelumnya atau pengenceran yang terkecil. Selanjutnya, analisis data. Data ditampilkan dalam bentuk tabel sesuai dengan standar plate count atau SPC untuk mempermudah pembacaan hasil. Data juga dianalisis dengan menggunakan uji general linear model multivariate test dengan alfa sama dengan 5%, dan analisis selanjutan menggunakan uji LSD. Uji GLM multivariate test ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penggunaan beberapa pelarut yang berbeda dan preparasi sampel daging yang berbeda pada hasil perhitungan 3 metode hitung cawan. Sedangkan uji lanjut LSD digunakan untuk mengetahui signifikasi dari setiap larutan yang digunakan pada hasil perhitungan koloni di setiap metode. Hasil dan pembahasan. Preparasi sampel yang digunakan menyebabkan perbedaan hasil jumlah koloni yang tumbuh. Pada daging sapi yang hanya dipotong kecil menghasilkan jumlah koloni 105 CVU per gram dan menunjukkan hasil yang berbeda pada metode hitung serta larutan pengencer yang berbeda. Sedangkan sampel yang dipotong dan di blender menghasilkan koloni 106 CVU per gram dan tidak bervariasi. Perbedaan jumlah bakteri yang dihitung ini dikarenakan pada sampel daging yang dihaluskan sel-selnya akan dapat terpecah-pecah sehingga menghasilkan luas permukaan daging menjadi lebih besar dibandingkan pada daging yang hanya dipotong kecil. Larutan pengencer yang digunakan juga dapat mempengaruhi jumlah koloni yang tumbuh pada uji TPC. Larutan pengencer yang digunakan yaitu larutan aqueous, larutan garam fisiologis 0,85% dan larutan buffer peptone water plus 1,25% NaCitrat. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penggunaan larutan pengencer BPW dan garam fisiologis 0,85% lebih baik dibandingkan dengan aqueous steril. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa jumlah inokulasi yang berbeda pada setiap metode yaitu pour plate 1 ml, spread plate 0,1 ml, dan droplet 0,01 ml tidak mempengaruhi hasil hitung pada sampel daging yang dipotong maupun yang di blender dengan menggunakan larutan pengencer, garam fisiologis, dan larutan BPW. Hasil analisis data menggunakan uji GLM multivariate test dengan alfa 5% menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
dari cara melarutkan sampel daging yang berbeda pada hasil perhitungan jumlah koloni di setiap metode yang digunakan dengan P 0,0000. Hasil uji lanjut LSD menunjukkan bahwa pada metode pour plate, larutan pengencer aqueous berbeda nyata dengan larutan garam fisiologis dan peptone water dengan P kurang dari 0,05, dengan P 0 lebih dari 0,05. Pada metode droplet, ketiga larutan pengencer yang digunakan tidak berbeda nyata dengan P lebih dari 0,05. Kesimpulannya, yang dapat kita simpulkan yaitu hasil total plate count pada daging sapi yang dilakukan diketahui bahwa cara melarutkan sampel daging sapi yang baik yaitu dengan cara dihaluskan atau dengan di blender. Hasil analisis data penggunaan cara melarutkan sampel yang berbeda berpengaruh pada hasil perhitungan jumlah koloni pada setiap metode hitung cawan. Larutan pengencer buffer peptone water merupakan pengencer yang menghasilkan hasil perhitungan koloni terbesar. Berdasarkan hasil analisis data, penggunaan pengencer yang berbeda hanya berpengaruh pada metode pour plate. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.